Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Penomor Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum animasi Sising Ji season 5 episode 39 terbaru yang udah tayang animasinya. Setelah kemarin kita udah buat spoilernya juga ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Perang antara surga dan asura semakin berkecamuk. Saat ini diperlihatkan di sisi penyerangan Raja Vimalasitra, di mana pasukan Golem Perunggu sedang menghadang para asura. Tapi para pasukan asura dari Raja Vimalasitra pun tak menyerah begitu saja. Mereka pun saling bekerja sama satu sama lain untuk mengalahkan para golem-golem itu. Golem-golem itu pun satu persatu dapat ditumbangkan. Sementara itu, Dewa Mata Tiga juga dengan sikapnya menghajar para asura yang mendekatinya. Raja Vima pun tak tinggal diam. Ia pun segera menyerang Dewa Mata Tiga. Gelombang rambut kusut segera ia keluarkan untuk menjerat Dewa Airlang. Tapi jelas, Dewa Airlang bukan dewa biasa yang bisa dengan mudah dikalahkan. Ia pun dengan tangkasnya menebas rambut kusut yang menyerang dirinya. Dewa Airlang melesat maju sambil menebas rambut kusut. Dengan tombak yang terbakar oleh api tempur, itu dengan cepat menerobos pertahanan Raja Vima. Hingga akhirnya serangan balik itu mampu menghujam dan menusuk Raja Vima. Raja Vima pun cukup terkejut dan kepalanya pun menunduk. Tapi senyum tipis mulai terlihat di wajahnya, karena ternyata tusukan itu tak membuatnya terluka sama sekali. Justru ini membuat Dewa Airlang masuk ke dalam penguasaan Raja Vima. Rambut kusut Raja Vima pun segera bergoyang, menjulang ke atas dan mengelilingi Dewa Airlang. Selanjutnya semuanya segera menjerat Dewa Airlang dengan kuat, membuat Dewa Airlang pun tak mampu untuk bergerak sama sekali. Jeratan itu semakin kencang. Raja Vima pun tertawa dingin karena ia telah mendapatkan mangsa yang paling enak. Tapi jelas Dewa Airlang tak mau menyerah begitu saja. Api tempur merah mulai membakar dirinya. Kekuatannya yang meningkat drastis segera menghancurkan rambut kusut yang menjeratnya. Dewa Airlang yang marah pun lanjut menancapkan tombaknya ke tanah. Seketika ini keluar tombak-tombak api dari tanah dengan jumlah yang sangat banyak. Dewa Airlang lalu melayang ke udara di depan tombak-tombak yang siap menghujam Raja Vima itu. Badai tombak api. Segera tombak-tombak itu pun meluncur deras menghujam Raja Vimalasitra. Tapi tiba-tiba saja muncul riak energi angin yang kencang yang balik mengempaskan Dewa Airlang. Itu berasal dari kekuatan rambut kusut Raja Vimalasitra. Rambut-rambut kusut kini tampak membentuk sebuah perlindungan mengelilingi tubuh Raja Vima. Raja Vima dengan sinis memuji kekuatan Dewa Airlang. Ia bisa merasakan kekuatan terobosan dari Dewa Airlang setiap kali mereka bertarung. Raja Vima jadi tambah senang karena memang Dewa Airlang benar-benar mangsa yang bagus. Kata-kata itu jelas merupakan provokasi yang membuat Dewa Airlang semakin kesal. Ia pun segera memasang kuda-kudanya untuk serangan yang lebih kuat lagi. Sedangkan Raja Vima juga tertawa dingin. Ia juga benar-benar bertekad akan membunuh para dewa satu persatu untuk ia makan. Serangan pun segera dilancarkan dari kedua belah pihak. Scene beralih diperlihatkan Yutao, dewa sejarah muda, di reruntuhan medan perang. Dia diam-diam sembunyi-sembunyi mengamati peperangan ini. Ia benar-benar sangat kaget melihat kekejaman dari para asura. Dan di saat ia hampir terlihat oleh para asura, tiba-tiba muncul seseorang yang menyergapnya dari belakang. Yang ternyata itu adalah Tathagata. Jelas saja hal itu membuat Yutao kaget dengan kedatangan Dewa Tathagata itu. Tathagata pun segera menegaskan kepada Yutao bahwa sebagai pegawai negeri Istana Surga, tak seharusnya ia melangkah maju ke garis depan medan perang seperti ini. Yutao pun balik bertanya, kenapa saat ini Tathagata tak menyerang asura di depan mereka secara langsung. Tathagata pun mengatakan bahwa saling membunuh tak akan mengakhiri peperangan ini. Selain itu, Tathagata mengaku kalau saat ini ia punya rencana sendiri, tapi itu membutuhkan bantuan dari Yutao. Jelas Yutao pun jadi kaget. Tathagata pun tanpa basa-basi segera merubah dirinya menjadi seorang asura. Dan seperti kita sudah ketahui dalam spoilernya ya, kalau Tathagata menggunakan Yutao untuk acting, seolah-olah Tathagata adalah pejuang asura yang kini berhasil menangkap seorang pegawai surga hidup-hidup. Di depan asura yang lain, Tathagata menjelaskan kalau Yutao adalah seorang pegawai negeri Istana Surga. Maka dari itu, dengan menangkapnya hidup-hidup,
dan membawanya ke markas Asura, maka itu akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi tentang para dewa. Asura tua di situ mulai memperhatikan Yutao dan Tathagata dengan seksama. Ia pun berpikir sejenak sambil memegang senjatanya. Hal itu jelas membuat Yutao sangat ketakutan, karena mungkin saja Asura di depannya langsung menebasnya. Tapi setelah berpikir, Asura tua itu tak curiga kepada Tathagata, dan ia pun menyetujui usul Tathagata untuk membawa Yutao ke markas Asura dengan keadaan hidup-hidup. Scene beralih di barak Asura, di mana saat ini mereka sedang berkumpul dan menyalakan api unggun. Salah satu Asura berdiri di depan sambil membacakan hasil dari peperangan ini. Ia pun lalu mengumumkan kalau peringkat pertama dari perang ini adalah Baigu, yang telah berhasil membunuh 128 dewa dan mengumpulkan senjata serta daging dewa seberat 15.100 pound. Dengan bangganya, Baigu pun maju. Ia lalu dengan lantang mengatakan kalau lain kali ia akan membunuh 1000 dewa. Tepuk tangan pun bergemuruh dari para Asura di situ. Lalu kini terlihat ada 3 orang Asura cacat yang berjalan maju. Mereka bertiga memohon Baigu agar mereka juga mendapatkan bagian makanan juga. Mereka bertiga sebelumnya juga ikut berperang dan juga membunuh banyak dewa, walaupun akhirnya mereka mengalami luka dan cacat. Akan tetapi sikap Baigu sangat songong. Asura yang cacat kini derajatnya begitu rendah di hadapan mereka. Para Asura kini malah melempari batu kepada mereka. Bahkan Baigu yang kesal karena salah satu dari ketiga Asura itu memohon-mohon untuk mendapatkan jatah makanan. Tanpa pikir panjang, Baigu pun segera menebasnya. Para Asura memang sangat kejam. Jika Asura menjadi cacat, itu sama saja bahwa dia memilih untuk menjadi Asura yang hina di hadapan Asura yang lain, dan dia akan menjadi budak. Melihat hal itu, Tathagata pun di situ lalu merenung dengan tabiat buruk para Asura. Perang tanpa akhir hanya akan membuat Asura tenggelam semakin dalam ke dalam jurang kebinasaan. Keluhan antara para dewa dan Asura saat ini masih belum bisa terselesaikan. Hal itu karena para jenderal surgawi yang juga sombong. Dan tiba-tiba saja trompet Asura pun berbunyi. Ini menandakan kalau waktunya para Asura untuk berangkat perang kembali. Mereka pun sangat senang dan bersemangat. Mereka segera berlari dan mengendarai tunggangan mereka. Ribuan Asura kini segera memenuhi langit. Ini adalah pasukan Asura dari Raja Gila. Mereka kini akan menggempur benteng pertahanan surga di sisi yang dijaga oleh Raja Harta. Mereka pun kini sudah berkumpul di depan benteng surga. Melihat hal itu, Raja Harta segera menginstruksikan kepada seluruh pasukan surga untuk segera bersiap. Tembakan panah pun segera dilesakkan oleh pasukan surga. Tapi hal itu tak mempan. Pasukan Raja Gila dengan cepat menerobos dan mendarat ke benteng surga. Mereka pun dengan brutalnya segera menebas para prajurit surga di depannya. Peperangan ini sudah berlangsung beberapa bulan. Bukannya semakin kendor, akan tetapi semangat perang Asura semakin bertambah besar. Dan kini juga terlihat Raja Gila juga telah sampai di benteng pertahanan surga. Kedatangannya kali ini benar-benar membuat para prajurit surga menjadi gemetar. Raja Gila segera meluncur deras untuk melakukan serangan. Tapi tiba-tiba saja Raja Harta pun segera melemparkan tombaknya untuk memblokir Raja Gila. Tapi dengan cepat Raja Gila segera menebas tombak Raja Harta hingga terlempar kembali. Raja Harta kini berdiri dengan tegas dan meningkatkan kekuatannya. Tapi Raja Gila tak gentar sama sekali. Dia segera menyuruh pasukan untuk segera menggempur. Bersama dengan ini, Raja Harta juga merilis tombaknya menjadi portal basoka yang menembaki para Asura dengan kuat. Tembakan itu menghabisi sebagian dari para Asura, tapi tidak dengan Raja Gila. Raja Gila dengan cepat menghindari tembakan-tembakan itu. Ia pun lalu melesat mendekati Raja Harta untuk menyerang balik. Perang jarak dekat pun pecah. Raja Harta cukup panik karena dia tidak terlalu menguasai duel jarak dekat. Raja Gila pun dengan gilanya mencoba untuk menekan Raja Harta. Tapi Raja Harta juga tak tinggal diam. Dewa pencipta ini mulai serius dan mengeluarkan berbagai persenjataannya. Benturan-benturan logam ini terdengar begitu kencang. Raja Harta juga merilis pedang yang sangat panjang yang menekan Raja Gila. Pedang itu mendorong Raja Gila ke ujung benteng. Tapi justru momen inilah yang ditunggu Raja Gila,
karena dengan begini jiwa tempurnya dapat segera aktif. Dan benar saja, api ungu kini menyala dan mengempaskan Raja Harta. Raja Gila segera terbang, dan dengan api tempur yang membara, ia pun segera merilis kekuatan Iblis Asura. Seketika kini muncul barongan Asura. Tebasan menyilang yang begitu besar segera dilancarkan oleh Raja Gila. Menghadapi hal itu, Raja Harta segera merilis perisai cahayanya. Dua kekuatan besar itu pun mulai bertabrakan dan saling dorong-mendorong. Tapi kini muncul retakan yang dengan cepat menjalar di perisai cahaya. Dan tak disangka, kekuatan Iblis Asura kini benar-benar mampu menghancurkan perisai Raja Harta dan membuatnya terlempar mundur. Bersama dengan itu, kini juga terlihat golem-golem perunggu pun mulai tumbang satu persatu oleh para pejuang Asura. Para prajurit surga juga semakin tertekan oleh Asura. Hal itu membuat Raja Harta kehilangan fokus. Melihat hal itu, Raja Gila segera mengingatkan Ling Bao agar jangan kehilangan fokus. Ia pun segera berlari untuk melakukan penyerangan lagi. Akan tetapi, Ling Bao Tianzun tetaplah leluhur para dewa yang merupakan pencipta dari Asura. Tentu saja ia mempunyai kekuatan yang maha dahsyat. Dia pun mulai serius. Ia pun segera merilis kekuatannya lagi. Tubuhnya kini terbang melayang. Kekuatan cahaya yang sangat terang mulai muncul dari tombaknya dan segera ia tembakkan ke langit. Awan menjadi bergemuruh dan kini muncul hujan panah cahaya besar yang mengujam ke bawah seperti meteor. Meteor-meteor cahaya itu segera membantai para Asura. Raja Gila yang mencoba menahan meteor itu pun membuat ia terlempar. Raja Harta dengan kekuatannya kini juga segera menghidupkan para golem perunggu yang telah tumbang. Bagian-bagian tubuh mereka yang telah terpotong kini menjadi pulih kembali. Mereka pun dengan kekuatannya yang telah bangkit kembali mulai mengacak-acak Asura kembali. Lihat kondisi ini, Raja Gila tampaknya tak ada pilihan lain. Ia pun segera menginstruksikan kepada seluruh pasukannya untuk segera mundur sementara. Tata-Gata pun tahu saat ini para pasukan surga mulai kelelahan. Jika peperangan berlangsung terus-menerus, cepat atau lambat mereka akan runtuh. Apalagi sekarang, para pasukan surga hanya mengandalkan kekuatan dari Ling Bao Tianzun seorang diri. Di mana saat ini, Tata-Gata dapat melihat bahwa saat ini Raja Harta terlalu kelelahan menghadapi Raja Gila sendirian. Tata-Gata pun memutuskan untuk segera bertindak secepat mungkin. Scene beralih kembali ke barak Asura di malam hari. Saat ini, Yu Tao terlihat begitu menyedihkan di dalam kurungan. Di malam yang sunyi ini, Tata-Gata tiba-tiba datang untuk mengeluarkan Yu Tao. Yu Tao pun jadi lega karena hari yang ia tunggu akhirnya datang juga. Tata-Gata pun lalu menyerahkan sebuah gulungan dan menyuruh Yu Tao untuk segera kembali ke istana surga dan menyerahkan gulungan itu kepada Dewa Sasin. Tata-Gata lanjut mengatakan kalau kelangsungan hidup istana surga saat ini berada di tangan Yu Tao. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.